Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Di video ini masih dalam rangkaian seri LQ45 dan kali ini saya akan membahas dua bank yang sering luput dari perhatian saya ya. Oke, kedua bank tersebut adalah satu, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dengan kode saham BBTN. Dua, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk dengan kode saham BTPS. Catat ya, kedua bank ini berbeda, satunya bank konvensional dan satunya lagi bank syariah. Oke, secara singkat pendapat saya tentang kedua bank ini adalah satu, kedua bank ini menurut saya punya prospek yang lumayan bagus lah ke depannya, dilihat dari perkembangan labanya. Tapi di lain pihak, kedua bank ini sepertinya rentan krisis. Ya, kemudian dari segi fundamental, BBTN sekarang sepertinya berada di harga wajar, sedangkan BTPS sedang mahal. Oke, kenapa saya sampai kesimpulan tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, ataupun dislike, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Kalau ada request analisa saham tertentu, silakan tulis di komentar. Saya akan berusaha sandingkan dengan saham lain di satu sektor yang sama. Oke, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Apa yang saya kemukakan channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oke, sekarang kita lanjut ke profil singkat kedua bank ini. Kita mulai dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau Bank BTN. Bank BTN adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang didirikan di tahun 1950 dengan nama Bank Tabungan Pos. Nama Bank Tabungan Negara sendiri baru dipakai dari tahun 1989. Dan dari tahun 2005, BBTN mulai menyediakan jasa perbankan syariah. Secara garis besar, bisnis BBTN terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional atau banking konvensional dan banking syariah. Di mana kedua garis besar tersebut nantinya melayani bagian KPR untuk konsumen dan komersial. Di luar garis besar tersebut, dari website BBTN, saya menemukan informasi kalau BBTN juga menyediakan layanan jasa dan produk treasury serta mengelola bisnis DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Akan tetapi saya tidak ketemu banyak informasi mengenai produk ini dari laporan tahunannya. Oke, dari laporan keuangan 2020, kepemilikan saham terbesar dari BBTN adalah pemerintah Republik Indonesia dengan 60% saham. Sisanya beredar di publik dan 28,76% dipegang investor domestik, sisanya sepertinya investor asing. Oke, sekarang mari kita lihat profil dari BTPN Syariah dengan kode saham BTPS. Oke, awalnya BTPS adalah salah satu unit usaha BTPN. Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan atau spin-off unit usaha syariah dari PT Bank BTPN Tbk. Sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang fokus memberi pelayanan bagi pemberdayaan nasabah prasejahtera, produktif, dan mengembangkan keuangan inklusif. Pada tahun 2020, bank mengalami perubahan nama dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk, menyesuaikan dengan nama bank induk PT Bank BTPN Tbk. Dari laporan keuangan tahun 2020, 70% saham BTPS dipegang oleh perusahaan induk, yaitu BTPN, dan sisanya beredar di masyarakat. Oke, begitu tadi profil singkat masing-masing perusahaan atau kedua bank ini ya. Sekarang mari kita lihat gimana performance atau kinerja mereka. Oke, sekarang kita lihat di layar. Di grafik ini saya plot laba per saham dari BBTN dan BTPS selama 10 tahun terakhir. Laba per saham juga disebut sebagai earning per share ya, atau EPS. Di kedua grafik ini juga saya plot garis horizontal hijau putus-putus. Kita bisa lihat di layar ya, untuk menandakan level 0.
Kalau data EPS ada di bawah garis 0, artinya perusahaan sedang mencatat kerugian. Oke, sekarang mari kita lihat satu persatu. Laba per saham BBTN menunjukkan tren peningkatan selama 10 tahun terakhir. Sempat turun sedikit di tahun 2014 dan kemudian turun tajam di tahun 2019. Dari laporan keuangan tahun 2014, BBTN menyampaikan bahwa peningkatan suku bunga dan pengetatan likuiditas mengakibatkan meningkatnya beban pembiayaan yang akhirnya menggerogoti laba. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2019, seperti kita lihat ada penurunan yang lumayan drastis, di mana pengetatan likuiditas berakibat turunnya laba. Oke, menilik lebih dalam dari laporan keuangan BBTN di tahun 2014 dan 2019, bagian biaya yang meningkat drastis adalah kolom penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan. Di mana dari pengertian saya ya, ini adalah perkiraan dari seberapa banyak kerugian yang diakibatkan oleh kredit macet. Untuk menghadapi kerugian ini, bank harus menyiapkan cadangan yang disebut sebagai cadangan kerugian penurunan nilai atau yang disingkat CKPN. Jumlah CKPN ini diatur dalam aturan dari pemerintah. Untuk penurunan laba di tahun 2019 adalah dalam rangka penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71, disingkat PSAK 71, seperti yang kita lihat di layar ya. Di aturan PSAK 71, korporasi harus menyediakan cadangan kerugian atau penurunan nilai kredit CKPN untuk semua kategori kredit atau pinjaman, baik itu yang berstatus lancar, performing, ragu-ragu, underperforming, ataupun macet, non-performing. Untuk kredit lancar, misalnya, korporasi harus menyediakan CKPN berdasarkan ekspektasi kerugian kredit dalam 12 bulan mendatang. Imbasnya, korporasi mesti menyediakan nilai pencadangan atas kredit atau piutang tak terdagih lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan aturan yang lama, yaitu PSAK 55, kerugian baru diperhitungkan kalau kerugian gagal bayar sudah terjadi. Oke, CKPN BBTN di tahun 2019 meningkat hampir 2 kali lipat ketimbang 2018. Tetapi tanpa penerapan PSAK 71 pun, laba per sahamnya di tahun 2019 masih lebih rendah dari 2018. Yang masih lebih rendah ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk melihat BTPS. Untuk BTPS, data yang bisa saya temukan secara terbuka cuma dari tahun 2014. Ini juga karena BTPS baru melantai di bursa saham dari tahun 2018. Kalau dilihat dari sejarahnya yang baru beranjak balita sebagai perusahaan terbuka, kemampuan menghasilkan labanya lumayan mengesankan loh. Labanya meningkat cepat sekali dari tahun 2014 sampai 2018, seperti yang kita lihat di layar ya. 2014 ke 2019 meningkatnya pesat sekali. Oke, tapi kemudian ada penurunan di tahun 2020. Dari laporan keuangan tahun 2020, tidak ada disebutkan penerapan PSAK 71. Oke, saya coba cari-cari ya, siapa tahu kasusnya mirip dengan Bank BTN. Ternyata enggak. Oke, karena BTPS adalah bank syariah, kemungkinan aturannya berbeda dari bank konvensional. Penurunan nilai piutang sepertinya diatur di ISAK 102. ISAK 102 ini sendiri mengacu ke PSAK 55, yaitu penurunan nilai aset dicatat setelah terbukti potensi gagal bayar. Jadi penurunan laba di 2020 sepertinya lebih diakibatkan oleh pandemi ya, sepertinya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, kalau saya bandingkan efek pandemi ke kedua emiten ini, efek COVID-19 terhadap kedua perusahaan ini sangat berbeda. Sepertinya ya, seperti yang kita lihat labanya kedua perusahaan ini di tahun 2020. Untuk melihat lebih detail, mari kita lihat laba perusahaan dari kuartal ke kuartal. Di sini kita lihat di layar ya, saya plot EPS dari kedua perusahaan per kuartal. Dari kuartal 1 2019 sampai dengan kuartal 4 2020. Tujuan saya untuk melihat lebih detail apa dampak pandemi ke kedua perusahaan ini, kedua bank ini. Sekilas saya bisa katakan pandemi tidak terlalu berdampak sepertinya. Oke, untuk BBTN,
Penurunan laba di 2019 kemungkinan lebih besar disebabkan oleh penurunan standar akuntansi yaitu PSAK 71. Kemudian di tahun 2020, laba BBTN per kuartal lumayan stabil. Sepertinya operasional BBTN tidak terlalu terdampak pandemi. Untuk BTPS terjadi penurunan laba yang sangat drastis di kuartal pertama 2020, yang kemudian meningkat di kuartal berikutnya. Oke, nah begitu tadi kita lihat kemampuan kedua bank ini untuk menghasilkan laba dan seberapa terpengaruhnya kedua bank ini terhadap pandemi. Sekarang mari kita lihat seberapa banyak laba dari kedua bank ini yang dibagikan ke pemegang saham. Kita lihat dividennya. Untuk melihat bagian laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen, di layar saya plot 3 lapis informasi. Pertama, dividen per tahunnya yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal. Di tiap nokta juga saya lengkapi dengan 2 informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah. Teks bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah. Dan teks yang di bawah adalah persentase dividen terhadap laba, bukan terhadap harga ya, terhadap labanya. Oke. Oke, sekilas kita lebih dekat sekarang ke BBTN. BBTN rajin ya membagikan dividen setidaknya 10 tahun terakhir dari data yang saya punya. Persentase yang dibagikan saya rasa lumayan masuk akal ya, berkisar antara 10 sampai dengan 30%. Dan selalu di bawah Rp60 per saham. Oke, BBTN tidak membagikan dividen untuk laba 2020. Salah satu kabar yang saya dengar adalah untuk menguatkan modal. Oke, mungkin ini langkah bagus ya, karena labanya tahun 2019 menurun, 2020 lumayan menanjak tapi tidak setinggi 2018. Oke, kemudian untuk BTPS saya rasa dividennya juga lumayan masuk akal. BTPS mulai membagikan dividen untuk laba 2019. Belum banyak yang bisa saya bilang ya soal dividennya BTPS karena bank ini baru IPO. Oke, gitu tadi. Berapa dividen atau hasil yang bisa dinikmati oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sekarang mari kita lihat apakah kedua perusahaan ini cukup menarik untuk dikoleksi. Apakah sedang diskon atau sedang mahal? Oke, mari kita lihat. Oke, untuk menilai berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini, di sini saya plot 3 lapis informasi. Pertama adalah harga. Oke. Kedua adalah harga di PE atau Price to Earning Ratio 10. Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Oke, coba lihat di layar ada garis hijau putus-putus. Itu di Price to Earning Ratio 10. Price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya, angka Price to Earning Ratio 10 artinya harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya. Oke, secara konservatif saya anggap harga di bawah PI 10 ini atau PI R atau PER ya, beberapa orang bilangnya PER 10 itu saya anggap sebagai murah. Oke, ketiga harga di PI rasio 15. Saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini. Oke, keempat adalah harga di PI rasio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal kalau ada di atas garis merah putus-putus ini. Oke, sekarang kita lihat ya masing-masing perusahaan. Untuk BBTN, kita lihat sentimen pasar mengikuti performa dari perusahaan. Harga per lembar sahamnya nggak pernah jauh-jauh dari PI 10 ya. Atau garis hijau putus-putus seperti kita lihat di layar. Oke, sedangkan untuk BTPS, sentimen pasar kita lihat sangat positif terhadap saham BTPS. Saya rasa masuk akal karena laba perusahaannya meningkat lumayan cepat antara tahun 2015 ke tahun 2018. Hal ini membuat saya percaya dengan kemampuan BTPS untuk berkembang. Akan tetapi peningkatan harga sahamnya jauh lebih cepat dari peningkatan fundamentalnya, di mana antara tahun 2019 sampai dengan 2020, harga saham BTPS menembus harga yang sangat mahal, yaitu melampaui garis merah putus-putus. Untuk harga saham yang sangat mahal, sepertinya rentan untuk jatuh lagi, di mana harga saham sempat anjlok di awal 2020, walaupun fundamentalnya tidak turun begitu banyak ya.
Oke, sejak 2020, sentimen pasar terhadap BTPS sepertinya berkebalikan. Laba perusahaan turun selama 2020, akan tetapi harga sahamnya meningkat. Oke, sepertinya pasar merasa kemahalan lagi menjelang akhir 2020 di mana harga sahamnya terkoreksi lagi. Oke, melihat fundamentalnya, saya rasa BBTN sekarang mendekati zona harga nyaman saya, yaitu di kisaran 1.500-an per lembar saham. Oke, per Mei 2021 pada saat video ini disiapkan, 28 Mei 2021, harga saham BBTN ada di Rp1.590 per lembar saham. Sedangkan BTPS saya rasa masih mahal. Harga nyaman saya untuk BTPS ada di bawah 2.000, rendah banget ya harga nyaman saya dibandingkan harga sahamnya. Sedangkan per 28 Mei ya, pada saat video ini disiapkan, harga saham BTPS ada di 2.650 per lembar saham. Oke, masih jauh sekali kalau dari standar saya. Oke, sekarang kita sampai ke kesimpulan. Pertama, BBTN sepertinya adalah perusahaan konservatif. Kemudian, BTPS, bank yang masih akan berkembang. Oke, masih banyak potensinya ya. Karena dia baru IPO, belum banyak yang bisa saya bilang. Tapi kalau menimbang pergerakan laba semenjak tahun 2014, sepertinya akan cukup oke ke depannya. Kalau bisa performanya seperti itu. Pertanyaan ke depannya adalah, seberapa baik BTPS bisa mengambil dan melayani pasar syariah di Indonesia yang sepertinya akan jadi lebih ramai ke depannya. Oke, dari segi harga, untuk harga kedua saham perusahaan ini, harga nyaman saya untuk BBTN sedang mendekati harga wajarnya. Maksudnya harga yang sekarang ya. Harga wajarnya mendekati harga yang sekarang. Oke, lumayan dekat ya. Sementara BTPS sedang kemahalan kalau dilihat dari price to earning ratio-nya. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Semoga video saya bermanfaat. Kalau ada request analisa saham perusahaan, silakan tulis di kolom komentar. Akan berusaha saya sandingkan dengan saham di satu sektor. Oke, sekian dulu video saya. Makasih ya. Bye-bye.